Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-8. Kitab Yehezkiel pasal 8, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas, kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara. Sungguh, di sebelah utara gerbang Mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh, ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu." Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, "Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini." Lalu aku masuk dan melihat. Sungguh, segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Ya'asanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang pokor ukupannya di tangannya,
dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Yehezkiel, fasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang dosa terang-terangan dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 8 ayat 6 dan 17 dengan bunyi nas. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Lalu firman-Nya kepadaku, Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan berbuat dosa. Namun ketika berbuat dosa, ada yang langsung sadar memohon ampun kepada Tuhan dan bertobat. Tapi ada sebagian orang yang justru bangga ketika mereka terlihat sedang berbuat dosa.
Untuk itu Yehezkiel dibawa oleh roh melihat bait Allah di Yerusalem, khususnya pintu gerbang pelataran dalam, untuk melihat apa yang sedang dilakukan Israel yang mengakibatkan sakit hati Tuhan. Penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel tidak menyisakan satu pun. Penglihatan tentang penyembahan berhala itu mencakup semua orang, baik pria, wanita, tua, muda, maupun para pemimpin rohani mereka di seluruh wilayah Yerusalem. Oh, penyembahan berhala telah menyebar bahkan masuk sampai ke dalam bait suci Tuhan. Di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk, Yehezkiel melihat patung-patung berhala yang membangkitkan rasa cemburu dan murka Allah, berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian Yehezkiel dibawa ke pintu pelataran. Di balik dari pintu itu ada lubang kecil menuju pintu berikutnya. Dan Yehezkiel diminta oleh roh yang membawanya untuk memperbesar lubang itu, kemudian masuk ke pintu yang berikutnya untuk melihat perbuatan-perbuatan keji yang lain, dan terlihatlah di sana 70 orang tua-tua kaum Israel sedang melakukan penyembahan di setiap kamar yang dipenuhi oleh ukiran berupa binatang-binatang melata dan binatang-binatang jijik lainnya, alias binatang-binatang haram. Dan tidak sedikit pun dari antara mereka memperlihatkan rasa gentar bahwa mereka telah berbuat dosa terhadap Allah, atau Allah sedang memperhatikan tingkah laku mereka. Malah mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Ia telah meninggalkan tanah ini. Berdasarkan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Kemudian Yehezkiel diperlihatkan lagi akan pemandangan lain yang menyakiti hati Tuhan, yaitu para perempuan Israel yang melakukan pemujaan terhadap dewa Tamus, yaitu dewa kesuburan dan dewa dunia orang mati yang berasal dari Asyur dan Babel. Orang Israel begitu percaya bahwa tumbuh-tumbuhan diatur oleh dewa itu, berdasarkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan sementara itu, dekat jalan masuk ke bait Tuhan antara balai bait suci dan mezbah, Yehezkiel diperlihatkan oleh roh ada sekitar 25 orang laki-laki Israel membelakangi bait Tuhan untuk memuja dan menyembah dewa matahari dengan kiblat arah ke timur, tempat terbitnya matahari, berdasarkan ayat yang ke-16. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, penting untuk diperhatikan bahwa dalam penglihatan ini, umat-umat Tuhan pada zaman itu sebagai para penyembah berhala tidak pernah mengklaim bahwa Tuhan tidak ada. Faktanya, mereka mengakui keberadaannya, akan tetapi orang-orang Yehuda dan para pemimpin mereka itu menyangkali adanya hubungan Allah dalam kehidupan mereka. Dan jika dipikir-pikir, hal yang sama juga dapat dikaitkan dengan kita pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, ketika kita menghadapi penyakit yang sangat serius atau mungkin pergumulan finansial karena jam kerja yang dipotong, atau mungkin ketiadaan penghasilan karena kita menganggur, atau pergumulan dalam jalinan hubungan, kita jarang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Walau kita tidak meragukan keberadaannya, namun stres, kecemasan, dan kekhawatiran kita jelas memperlihatkan bahwa kita sedang mempertanyakan hubungan Allah dengan kita. Benarkah Allah sayang dan peduli terhadap saya? Gantinya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita sering menuduh bahwa Tuhan itu jahat. Ia tidak mau menolong kita. Ia tidak mau memberkati kita. Dan akhirnya kita berpaling kepada kekuatan berhala dunia yang akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan tidak takut lagi untuk melakukan pelanggaran yang menyakiti hatinya. Dan biasanya akan keluar kata-kata seperti ini. Mana hasil dari menyembah Tuhan? Sudahlah, pakai cara dunia saja, lebih menjanjikan. Lagi pula, banyak yang Tuhan lebih perhatikan daripada saya. Saya sudah ditinggalkan. Tuhan tidak sayang lagi kepada saya.
Tuhan sudah pergi dari kehidupan saya. Sahabat-sahabat firman, untuk mengatasi perasaan-perasaan dan pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ini, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Ministry of Healing, halaman 487 alinea ketiga dan halaman 490 alinea ketiga menasihati kita. Kita tidak perlu menyimpan catatan pencobaan dan kesulitan, kepedihan dan kesedihan kita sendiri, karena semua hal ini tertulis dalam kitab-kitab sorga, dan sorga akan menjaganya. Sementara kita menghitung hal-hal yang tidak menyenangkan, cobalah ingat akan banyak hal yang menyenangkan untuk direnungkan, namun yang telah berlalu dari ingatan. Seperti belas kasihan Tuhan yang mengelilingi kita setiap saat dan kasih-Nya yang membuat para malaikat kagum bahwa Tuhan Allah memberikan anak-Nya untuk mati bagi kita. Jika sebagai anak-anak Tuhan kita merasa bahwa kita memiliki masalah dan pencobaan yang lebih besar daripada yang telah menimpa orang lain, ingatlah bahwa bagi kita ada kedamaian yang tidak diketahui oleh mereka yang menghindari beban. Ada kenyamanan dan sukacita dalam melayani Kristus. Biarlah dunia melihat bahwa hidup bersamanya bukanlah kegagalan. Kita tidak pernah sendiri. Kita punya sahabat. Ingatlah bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan ada di sana. Tidak ada yang dikatakan atau dilakukan atau dipikirkan dapat luput dari perhatiannya. Untuk setiap perkataan atau perbuatan kita memiliki saksi, yaitu Allah yang kudus dan yang membenci dosa. Jadi, sebelum kita berbicara atau bertindak, selalu pikirkan ini. Sebagai seorang Kristen, saya adalah anggota keluarga kerajaan, anak dari Raja Sorgawi. Jangan pernah saya berkata apa-apa. Jangan saya bertindak apa-apa yang akan mendatangkan hojat atas nama yang mulia, yang olehnya aku menjadi milik Allah. Berdasarkan kitab Yakobus 2 ayat 7. Untuk itu sahabat-sahabat firman, hormatilah Tuhan Allah dalam segala tindak tanduk kita dan dalam segala hal. Ia ada, Ia hadir, Ia siap menolong kita kapanpun itu. Asalkan kita tetap setia mengikutinya, tetap menghormatinya, dan taat kepada perintah-perintahnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Ada satu salib di bukit Golgota, jadi lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga.
ku berpaut pada salib itu, kelak ku tukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia